Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa'ala wa ba'du. Perkenalkan, nama saya Dr. Taufik Hidayat, MKes Psikolog. Izinkan saya menyapa para mahasiswa baru UIN Antasari Banjarmasin. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan besar harapan saya saudara dapat menyimak video ini sampai selesai. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Adaptasi Kognisi dan Emosi Belajar Menyenangkan di Masa Pandemi. Materi ini berusaha menunjukkan bagaimana cara mahasiswa menyesuaikan diri terhadap pembelajaran online agar proses belajar atau kuliah tetap berjalan dengan baik, menyenangkan, dan prestasi tidak mengalami penurunan. Mari kita mulai. Siklus kehidupan manusia itu sejatinya selalu berubah. Tidak ada yang tetap dan tidak ada yang pasti. Kita tidak pernah menyangka sebelumnya akan terjadi wabah COVID-19 ini. Tidak pernah terbayang sebelumnya keluar rumah harus dengan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan hindari kerumunan. Dan faktanya, ternyata sudah kurang lebih 2 tahun kita melaluinya. Bersyukur luar biasa kepada Tuhan, kita masih diberikan kesehatan dan terhindar dari virus yang mematikan. Terkait dengan perubahan situasi sekarang, yang ingin saya sampaikan bahwa sadar atau tidak, situasi pandemi COVID-19 yang kita alami ini telah berhasil merubah cara kita berpikir, cara kita berperilaku, dan berelasi kita dengan orang lain. Dia perlahan tetapi pasti membentuk kehidupan normal yang baru, di mana keadaan ini tidak akan pernah sama lagi dengan yang dulu. Ini akan terus berlangsung sampai ada penangkal, obat, atau vaksin yang benar-benar ampuh untuk menghentikan virus ini. Ya, sehari-hari mau tidak mau kita harus hidup berdampingan dengan yang namanya corona ini. Saudara-saudara sekalian, begitu pula dalam proses pembelajaran. Saat ini telah terjadi pergeseran model pembelajaran. Dari yang dulunya tatap muka, kita belajar di ruang kelas, berinteraksi sosial dengan guru dan teman secara langsung, berubah menjadi online atau daring di ruang kelas secara virtual menggunakan perangkat teknologi internet. Dengan keadaan ini, mau tidak mau kita harus beradaptasi. Semenjak awal terjadi pandemik, dari Maret 2020 sampai dengan sekarang, sebenarnya kita telah beradaptasi dengan pandemik ini. Ada 3 zona adaptasi. Pertama, zona ketakutan. Cirinya, keadaan emosi kita takut. Dan parahnya, kita menyebarkan rasa takut itu ke orang lain. Misalnya, kita langsung share berita-berita pandemik di media sosial. Nah, itu zona pertama. Zona kedua adalah zona belajar. Cirinya, emosi kita mulai menyadari situasi pandemik ini dan berpikir untuk bertindak mencari jalan keluar. Misalnya, kita stop sebar hoax dan sadar bahwa semua pihak berusaha melakukan yang terbaik. Ini adalah zona kedua. Zona ketiga adalah zona bertumbuh. Cirinya, menerima hidup di saat ini
Jadi kita telah menerima kehidupan yang ada ini, situasi seperti ini. Dan kita mulai fokus ke masa depan, serta berusaha menjaga emosi tetap bahagia dan menyebarkan optimisme. Pertanyaannya, di zona manakah kita sekarang? Semoga adaptasi yang secara tidak langsung kita lakukan ini, sekarang kita semua termasuk dalam zona ketiga. Zona yang bercirikan menyebarkan rasa optimisme kepada orang lain. Saudara-saudari sekalian, pertanyaan selanjutnya adalah, sulitkah beradaptasi? Jawabannya bisa jadi. Adaptasi merupakan penyesuaian diri. Cara atau proses penyesuaian diri pada setiap individu atau manusia itu berbeda-beda. Ada yang proses adaptasinya cepat. Ada pula yang relatif lama. Tidak menjadi masalah sebetulnya. Pada intinya, kita hanya harus tetap melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan. Adanya adaptasi terhadap pembelajaran online atau daring seperti sekarang ini dilakukan agar proses belajar atau kuliah tetap berjalan dengan baik dan prestasi tidak mengalami penurunan. Ada dua adaptasi. Pertama, adaptasi kognisi, kedua, adaptasi emosi. Mari kita bahas yang pertama, adaptasi kognisi. Kognisi adalah kemampuan kita untuk memperoleh pengetahuan. Ringkasnya adalah fleksibilitas berpikir, seperti mengingat, menganalisis, memahami, menilai, menalar, membayangkan, untuk dapat menangkap informasi serta mudah menemukan penyelesaian terhadap situasi yang dihadapi. Adaptasi kognisi ini penting bagi mahasiswa dalam menghadapi perkuliahan online. Sebab pada kenyataannya kuliah di kampus dan kuliah dari rumah itu memang berbeda. Namun ini menyadarkan kita bahwa pendidikan adalah belajar dimanapun, tidak harus di kampus. Di rumah juga bisa. Kemudian kita sebagai manusia mempunyai akal dan pikiran untuk menjalani setiap aktivitas kita. Bagaimana ilmu pengetahuan itu dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan dalam proses kehidupan yang kita jalani. Dalam perkuliahan online ini, kita dituntut untuk merubah pola pikir bahwa kita ini nggak sama lagi seperti dulu. Kita kuliah tidak langsung, tetapi online, yang mana kita harus mengutamakan media teknologi. Sehingga mau tidak mau, kita harus bisa menguasai teknologi itu. Inilah kunci adaptasi kognisi. Pola pikir kita harus berubah. Kuliahnya tidak seperti biasa lagi. Tidak seperti dulu lagi. Yang bisa duduk bersama teman dalam kelas, bersosialisasi secara langsung, berinteraksi dengan guru, itu dulu. Sekarang kita harus berubah. Kita pakai teknologi. Kita harus menyadari dan kritis dalam kondisi ini. Karena kalau kita tidak beradaptasi, kita akan mengalami keterlambatan dalam proses perkuliahan. Adaptasi kognisi identik dengan penyesuaian kita dalam memanfaatkan teknologi. Media adalah ratu
dan aktivitas belajar adalah raja. Keduanya harus harmoni, interaksinya harus bersinergi. Selain kritis, dalam perkuliahan online juga menuntut kreativitas. Kita tahu ada beberapa kendala yang terjadi dalam perkuliahan online, misalnya masalah sinyal, jaringan, interaksi, dan lain-lain. Namun, bukan berarti kita menyerah dengan masalah itu dan tidak melakukan apa-apa. Itu salah. Kita juga dituntut mandiri. Sistem perkuliahan daring memerlukan tanggung jawab yang lebih dari kita. Hal-hal yang sifatnya media harus kita perhatikan, harus kita antisipasi. Misal, bagaimana jika kuota internet habis, apa yang harus kita lakukan, bagaimana jika handphone rusak, dan lain-lain. Itu adalah langkah-langkah antisipasi yang menuntut kesadaran dan kemandirian. Oleh karena itu, kita perlu strategi dalam melaksanakan perkuliahan secara daring ini dengan efektif. Saudara-saudari sekalian, setidaknya ada 4 strategi mengikuti perkuliahan secara daring dari rumah. 1. Mengatur jadwal belajar. 2. Memasang target belajar. 3. Sediakan tempat belajar yang kondusif. 4. Konsistensi belajar. Mari kita bahas yang pertama, mengatur jadwal belajar. Jadwal belajar adalah suatu hal yang penting dalam proses pembelajaran. Dengan adanya jadwal, maka belajar akan menjadi terarah dan memiliki pedoman. Yang kedua, memasang target. Misalnya, pertemuan 1 dan 2 kita mulai mengetahui materi secara umum. Pertemuan 3, 4, dan 5 kita mengumpulkan literatur pendukung. Kemudian kita membuat paper dan makalah. Dilanjutkan dengan kita berkelompok dan berdiskusi, membaca sumber lain terkait tema-tema diskusi, dan yang terakhir adalah belajar materi-materi pokok untuk persiapan ujian. Nah, ini adalah target-target yang perlu kita pasang. Strategi selanjutnya, yang ketiga, adalah menyediakan lingkungan belajar yang kondusif. Tempat belajar di rumah sebaiknya terang. Tempat belajar yang terang akan memudahkan kita dalam belajar dan mengikuti pembelajaran. Kemudian, tempat belajar kita sebaiknya sirkulasi udara bagus. Karena belajar membutuhkan asupan oksigen yang cukup agar bisa memberikan hasil yang optimal. Tempat belajar sebaiknya juga tenang. Tempat belajar yang tenang dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi belajar atau kuliah. Kemudian, tempat belajar di rumah sebaiknya nyaman. Tempat belajar yang nyaman akan membuat kita betah belajar dan mengikuti pembelajaran untuk waktu yang lama. Strategi keempat adalah konsistensi. Belajar atau kuliah daring yang dilakukan tanpa konsistensi hanya memberikan hasil yang sementara. Setelah lama tidak belajar, maka materi yang sudah dikuasai cepat hilang. Kemudian kita juga perlu belajar bersama dengan teman. Kita bisa memanfaatkan beragam fitur dari smartphone
seperti video call, chattingan dengan teman untuk belajar bersama. Kita bisa menanyakan materi-materi yang belum kita kuasai dengan teman. Di samping itu, bisa saling berbagi ilmu dan meningkatkan pemahaman terhadap materi. Juga dengan belajar bersama teman, kita menjadi lebih semangat. Kemudian yang paling penting juga dalam kuliah online adalah koneksi internet. Pastikan koneksi internet yang digunakan baik, karena akan mempermudah kita untuk tetap terhubung dengan dosen pada saat pembelajaran. Koneksi internet ini nantinya akan digunakan juga untuk mencari sumber-sumber referensi dalam belajar. Saudara-saudari sekalian, selanjutnya adalah adaptasi emosi. Adaptasi emosi ini juga penting bagi kita dalam menghadapi perkuliahan online. Mengapa demikian? Studi yang dilakukan Perhimpunan Dokter Spesialis Gangguan Jiwa Indonesia terhadap 2.364 responden yang mengalami masalah psikologis selama pandemi menyatakan bahwa 68% orang mengalami stres dan kecemasan, 67% depresi, 77% menderita trauma psikologis, dan 49% lainnya berpikir tentang kematian. Ada juga berita dari koran digital pada bulan Oktober 2020, siswa SMA bunuh diri diduga stres akibat tugas belajar online. Ini semua, saudara-saudari sekalian, berkaitan dengan emosi. Emosi adalah keadaan perasaan yang kita alami. Bisa marah, takut, sedih, senang, benci, cinta, antusias, bosan, yang muncul sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi pada kita. Oleh karena itu, diperlukan adaptasi emosi. Adaptasi emosi adalah bagaimana kita mengelola perasaan ini menjadi positif. Bagaimana caranya kita dalam mengikuti perkuliahan online itu bisa membangun emosi yang positif. Kegagalan dalam adaptasi emosi dapat menimbulkan stres belajar, kecemasan mengikuti kuliah, bisa gejala depresi, gangguan tidur, rejektif atau menolak, marah dengan dosen, takut, dan lain-lain. Jika ini terjadi, maka akan mempengaruhi perhatian, pemahaman, kemampuan, dan pengambilan keputusan, khususnya dalam proses belajar kita. Jangka panjangnya, kondisi ini akan mengganggu kesejahteraan psikologis secara keseluruhan. Oleh karena itu, jalan keluarnya adalah mengendalikan emosi untuk produktivitas jangka panjang. Emosi yang dapat dikendalikan adalah emosi yang beradaptasi. Keberhasilan adaptasi emosi ini akan menimbulkan emosi yang positif. Emosi positif itu adalah emosi bahagia. Kita perlu cara untuk menjadi mahasiswa yang bahagia atau perkuliahan itu menjadi menyenangkan. Secara psikologis, bahagia itu adalah kondisi emosi dengan karakter rasa senang, penuh syukur, dan puas. Yang perlu diketahui bahwa bahagia bukanlah keadaan yang datang begitu saja. Bahagia adalah kondisi emosi yang dapat
diciptakan oleh kita. Jadi perlu saudara ketahui bahwa bahagia itu dia tidak datang begitu saja. Tetapi bahagia itu bisa diciptakan. Dan kita bisa menciptakan emosi menyenangkan dalam kuliah di masa pandemi ini. Ada 8 langkah yang perlu dilakukan agar kita bisa menciptakan emosi menyenangkan dalam kuliah di masa pandemi. Pertama, jadikanlah kuliah sebagai prioritas utama. Untuk sukses dalam suatu bidang, seorang mahasiswa harus fokus pada bidang tersebut. Yang lainnya berada di bawah, atau bahkan selingan saja. Mahasiswa sukses paham bahwa mengutamakan kuliah adalah keharusan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah disiplin diri. Dengan membiasakan disiplin berarti mahasiswa menghargai betul waktu yang dijatah setiap harinya. Mampu mengkalkulasi jadwal dan mengelola waktu untuk setiap aktivitas. Mahasiswa akan lebih antisipatif terhadap masalah. Langkah yang ketiga adalah bersikap jujur. Ingin sukses, jadilah mahasiswa yang jujur dan memiliki prinsip yang baik. Sikap tidak jujur seperti curang saat ujian, plagiasi, adalah keburukan yang suatu saat kita akan menyesal melakukan. Kemudian yang keempat, fokus pada satu hal atau hindari multitasking. Melakukan banyak hal dalam satu waktu akan mendistraksi kita. Pikiran yang bercabang dapat membuat kinerja menjadi kurang maksimal. Saat memiliki banyak tugas, maka bagilah waktu dengan baik. Kelima, hargai proses. Menghargai sebuah proses adalah memahami pentingnya sebuah proses untuk mencapai kesuksesan. Kita akan merasa bangga melakukan sesuatu walaupun belum mencapai target yang diinginkan jika kita menghargai proses yang kita lakukan. Yang keenam, tetaplah menjadi diri sendiri. Demi menghargai diri sendiri, jauhkan keinginan untuk menjadi orang lain. Melihat kesuksesan orang lain, menjadi tergiur melakukan sesuatu dengan cara mereka yang belum tentu cocok dengan pribadi kita. Maka tetaplah menjadi diri sendiri. Yang ketujuh, jangan hanya mendengar, namun simaklah. Mendengar belum tentu benar-benar menyerap informasi yang diterima. Menyimak artinya kita lebih observatif, peka terhadap hal yang tersampaikan, dan paham mengenai gagasan tersebut. Untuk dapat menyimak dengan baik, latih konsentrasi secara terus-menerus. Yang terakhir, yang kedelapan, buat nyaman diri sendiri. Agar merasa nyaman, tanamkan di dalam jiwa bahwa kita mencintai apa yang kita lakukan. Sugesti diri sendiri dan temukan metode yang cocok. Agar kita tidak merasa jenuh, pikirkan juga tentang hal-hal yang bisa dilakukan di waktu luang. Saudara-saudari sekalian, jika kita dapat melakukan 8 langkah ini dengan baik, maka kita sudah menciptakan rasa bahagia meskipun harus kuliah online dari rumah. Saudara-saudari sekalian, kiranya demikian. Dan presentasi ini saya tutup dengan ungkapan Charles Darwin, bukanlah yang terkuat atau terpintar
yang dapat bertahan, melainkan yang paling mampu beradaptasi dengan perubahan. Kutipan dari Charles Darwin ini kiranya relevan dengan masa-masa pandemi seperti sekarang. Dan semoga kita dapat melewati tantangan ini dengan beradaptasi baik kognisi maupun emosi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.